Setelah banyak membahas film berlatar Perang Dunia Kedua, kali ini saya akan mencoba membahas salah satu film yang bertema Perang Soviet-Afghanistan. Perang Soviet-Afghanistan sendiri berlangsung dari tahun 1979 sampai tahun 1989. Selama kurang lebih 9 tahun, Soviet tidak benar-benar berhasil menguasai Afghanistan. Tanggal 2 Februari 1989, Uni Soviet secara resmi menarik diri dari Afghanistan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Siberia 1988. Sekumpulan laki-laki berpamitan dengan kerabatnya untuk menjadi relawan di Afghanistan. Ada yang sudah memiliki anak, ada juga yang masih baru lulus sekolah. Mereka semua tampak antusias untuk membela tanah airnya. Di hari pertama, mereka harus rela mencukur habis rambutnya. Salah satu kadet yang baru saja bergabung bernama Lyuti malah balik menyerang prajurit yang mencukurnya. Para kadet yang baru datang bergabung menjadi satu unit, yaitu unit 6. Unit 6 terdiri dari Lyuti, Volodia, Petrovsky, Ryaba, Chugun, Stas, Seri, dan Vorobyov. Di hari pertama ini, mereka saling bercerita dan berkenalan satu sama lain. Singkat cerita, seluruh anggota unit ke-6 diberangkatkan ke Uzbekistan untuk menjalani pelatihan. Setelah menunggu lama di landasan pacu, seorang letnan bernama Digalo mendatangi mereka. Letnan Digalo akan melatih mereka selama kurang lebih 3 bulan di Uzbekistan. Baru saja tiba, Letnan Digalo langsung menyuruh mereka untuk lari ke dalam barak. Setelah berganti pakaian, mereka semua berbaris dan memperkenalkan diri satu persatu. Letnan Digalo menjelaskan 2 aturan penting di unitnya. Aturan pertama, setiap kadet harus siap dengan serangan dadakan, dan aturan kedua, Letnan Digalo selalu benar. Belum sempat beristirahat, mereka semua sudah harus menjalani latihan pertama, yaitu mendaki sebuah bukit dengan membawa tas berisi penuh batu. Mereka mulai berlari dan mendaki dengan sisa tenaga yang mereka punya. Setelah sampai di atas, ternyata unit lain sudah menunggu dan mendorong mereka sampai jatuh ke bawah. Perjuangan unit ke-6 berakhir sia-sia. Karena kegagalan ini, Letnan Digalo menjadi sangat marah. Malam harinya, mereka mengobrol seputar Letnan Digalo. Dia mengeluhkan metode latihan yang sangat keras. Tapi belum sempat beristirahat, Letnan Digalo masuk dan menyuruhnya untuk bangun. Pagi-pagi benar, anggota unit ke-6 sudah harus kembali latihan. Latihan kali ini adalah merangkak dan melewati tebing. Dengan sisa tenaga yang mereka punya, anggota unit ke-6 terus berusaha melewati segala rintangan. Serangkaian latihan mereka jalani hari itu. Tanpa sengaja, Letnan Digalo menemukan Chugun yang menggunakan tas kosong. Akibatnya, Chugun menjadi sasaran pukul Letnan Digalo. Di tengah serangkaian latihan keras, Volodia memutuskan untuk mengundurkan diri. Keputusan itu juga diikuti oleh yang lainnya. Beberapa dari mereka merasa metode latihan dari Letnan Digalo sudah tidak manusiawi lagi. Mereka memutuskan akan keluar besok pagi saat upacara bersama kolonel. Waktu upacara pun tiba. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengundurkan diri. Volodia, Ryaba, dan Chugun menarik kembali kata-katanya dan bersedia berangkat ke Afghanistan. Latihan kembali dilanjutkan. Kali ini mereka sudah boleh berlatih menggunakan senjata. Volodia dan Stas disuruh untuk saling baku hantam oleh Letnan Digalo. Awalnya, Volodia merasa tidak enak dengan Stas. Tapi dengan desakan Digalo, mereka akhirnya saling baku hantam.
Setelah itu, anggota unit ke-6 melanjutkan latihan dengan pelajaran kimia. Salah satu dari mereka, yaitu Petrovsky, malah membuat alat kelamin pria dari plastisin. Tentu saja, hal itu mengundang tawa teman-temannya. Namun, Letnan Lyakov yang mengajar menemukan hasil karya Petrovsky. Setelah selesai latihan, Petrovsky langsung disuruh untuk menemui Letnan Digalo. Dengan tertunduk, Petrovsky masuk ke ruangan Letnan. Untungnya, Letnan Digalo tidak marah dengan kelakuan Petrovsky. Sebagai gantinya, Petrovsky disuruh untuk menggambar potret wajah Letnan. Kebetulan, Petrovsky terkenal sebagai pelukis sebelum menjadi tentara. Hari demi hari mereka jalani dengan latihan keras. Tak terasa, kemampuan menembak mereka sudah semakin membaik. Kerjasama tim juga sudah semakin terbentuk. Kali ini, unit ke-6 pimpinan Letnan Digalo berhasil sampai puncak bukit dan menjatuhkan anggota unit lain. Sehari sebelum keberangkatan, Letnan Digalo masuk ke kamar mereka dan marah-marah tidak jelas. Tentu saja, anak buahnya menjadi bingung dengan sikap Digalo. Belakangan diketahui, Letnan Digalo meminta kepada atasannya agar bisa berangkat ke Afghanistan bersama anak buahnya. Tapi permintaan itu ditolak, karena sebelumnya dirinya telah mendapat luka serius ketika bertempur di Afghanistan beberapa bulan lalu. Singkat cerita, keesokan harinya, Letnan Digalo melepas anak muridnya untuk pergi ke Afghanistan. Terlihat raut tegang sekaligus antusias dari wajah mereka. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, akhirnya pesawat yang mereka tumpangi berhasil mendarat di Bagrami dengan selamat. Anggota unit ke-6 langsung disambut oleh helikopter dan pesawat tempur milik Soviet. Secara tidak sengaja, Lyuty bertemu dengan teman sekotanya. Mereka melepas rindu dan Lyuty diberi sebuah kalung keberuntungan. Baru hari pertama di Afghanistan, mereka sudah disuguhkan dengan sebuah situasi mencekam. Pesawat milik Soviet yang baru saja lepas landas, tertembak oleh roket milik pasukan musuh. Seisi bandara menjadi sangat panik. Mereka bergegas mengosongkan landasan, tapi sayangnya pesawat itu meledak. Situasi ini tentunya sangat membuat mereka gentar. Singkat cerita, anggota unit ke-6 ini akan dibagi ke kompi lain. Seri dan Ryaba akan bergabung dengan kompi 4, sedangkan yang lainnya akan segera bergabung ke kompi 9. Para anggota kompi ke-9 yang baru langsung bergabung dengan anggota lainnya. Anggota kompi ke-9 yang lama terdiri dari Letnan Kokol, Afanyi, dan prajurit medis Kurbasi. Mereka semua saling berkenalan, dan ternyata Letnan Digalo adalah anggota dari kompi ini sebelumnya. Tapi dia terpaksa pulang karena menderita luka yang cukup parah di kepala. Padahal sebelum mendapat luka di kepala, Letnan Digalo terkenal sebagai orang yang humoris dan banyak tertawa. Dalam 2 hari ke depan, mereka akan mendapat misi baru, yaitu membuat garis pertahanan di dataran tinggi dan melindungi konvoi. Setelah menunggu sekitar 2 hari, akhirnya perintah menjalankan misi sudah turun. Kompi 9 langsung bergegas menuju dataran tinggi yang ditunjuk untuk membuat garis pertahanan dan melindungi konvoi. Di sana, mereka juga ditemani oleh pasukan Afghanistan yang mendukung Soviet. Singkat cerita, mereka sampai di pos pertama dengan aman, membutuhkan waktu seharian untuk menurunkan suplai yang mereka bawa. Terpaksa, Letnan Kokol dan anak buahnya harus menginap di sana dan melanjutkan konvoi besok. Pukul 10 waktu Moskow, mereka mendapat laporan bahwa para mujahidin akan menyerang pos mereka. Beberapa pasukan Soviet bersiap untuk berjaga. Sekitar 5-6 pasukan mujahidin sudah mulai bergerak. Tanpa basa-basi, mereka langsung menghujaninya dengan tembakan.
Sayangnya, pasukan Mujahidin Afghanistan berhasil lolos. Keesokan harinya, ketika ingin buang air, tanpa sengaja Volodya bertemu dengan Ahmed. Ahmed adalah salah satu pemimpin pasukan Mujahidin Afghanistan. Awalnya, Volodya membiarkan Ahmed untuk pergi, tapi karena Ahmed terpleset, akhirnya dia tidak sengaja menembak Ahmed karena terkejut. Singkat cerita, mereka melanjutkan misinya untuk mengamankan konvoi dari dataran tinggi. Kendaraan lapis baja Soviet terus melewati gurun pasir dan perbukitan yang seakan tidak berujung. Dataran tinggi Anhohe dipilih menjadi garis pertahanan mereka. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan ranjau dari puncak bukit Anhohe. Sebuah ranjau milik Soviet berhasil ditemukan. Untungnya, Petrovsky tidak menginjak ranjau itu. Para kadet di Kompi 9 ditugaskan membangun tenda dan pos-pos pertahanan. Mereka bekerja seharian dari siang hingga malam tiba. Akhirnya, setelah seharian bekerja, pos pertahanan mereka siap untuk digunakan. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan sekelompok orang. Pasukan yang berjaga langsung melepaskan tembakan peringatan. Tapi ternyata itu adalah anggota dari Kompi keempat yang tersisa. Hampir dari seluruh anggotanya tewas dalam pertempuran. Tentu saja, hal ini membuat para kadet menjadi takut. Hari kedua di dataran tinggi Anhohe, belum benar-benar ada serangan dari Mujahidin. Tentara Soviet menghabiskan waktunya dengan bermain kartu dan bersantai. Petrovsky yang senang menggambar disuruh untuk mencari sebuah korek. Tapi tak ada satupun dari mereka yang memiliki sisa korek. Petrovsky berinisiatif menukar 2 kaleng ransum kepada warga lokal bernama Bakar agar mendapatkan korek. Petrovsky dituntun menuju sebuah desa dekat situ. Mata para penduduk desa langsung tertuju pada Petrovsky. Sampai akhirnya, Petrovsky berhasil mendapatkan korek. Sekembalinya dari desa itu, Petrovsky mendapat boga mentah dari kapten karena telah meninggalkan posnya tanpa izin. Letnan Kokol mengatakan bahwa mereka akan menghujani desa itu dengan bom. Konvoi yang mengangkut bahan makanan akhirnya datang. Tapi tak selang berapa lama, tembakan RPG dari para Mujahidin berhasil menghancurkan satu truk pengangkut barang. Semua pasukan Soviet terkejut dan baku tembak terjadi saat itu. Walaupun hanya memiliki senjata seadanya, para Mujahidin terus melawan dengan sengit. Kapten mereka, yaitu Kapten Bristov, tertembak dan tewas di tempat. Beberapa tank dan truk pengangkut logistik berhasil dihancurkan. Tapi, karena terdesak, para Mujahidin yang tersisa memilih untuk mundur. Letnan Kokol dan unitnya mengejar para Mujahidin yang berhasil kabur ke desa. Mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Mujahidin di bawah batu. Singkat cerita, mereka mulai berpencar masuk ke desa. Dengan teliti, mereka memeriksa setiap rumah demi rumah untuk mencari para anggota Mujahidin Afghanistan. Tapi tiba-tiba, terdengar suara letusan senjata. Ternyata, Stas telah ditembak oleh seorang anak. Karena luka yang cukup parah, nyawa Stas tidak dapat tertolong. Sesuai perkataan Letnan Kokol, desa itu dihujani dengan roket oleh Uni Soviet. Tak mau larut dalam kesedihan, anggota Kompi ke-9 yang tersisa terus melanjutkan misinya. Di tengah ganasnya perang yang berkecamuk, mereka mempersiapkan sebuah pesta Natal kecil-kecilan. Mereka juga kedatangan Pinochet yang dipindah tugaskan ke Kompi 9. Tentu saja, hal ini menambah kebahagiaan kecil mereka. Sembari menikmati hidangan Natal, mereka mendengar pidato dari Presiden Gorbachev. Mereka menghabiskan malam dengan minum dan mengenang semua pasukan yang telah gugur.
Pada pagi harinya, Petrovsky yang bangun paling awal menyempatkan diri untuk melukis pemandangan Afghanistan. Tapi ternyata, para mujahidin yang marah karena desanya dibom telah bersiap untuk menyerang. Alhasil, Petrovsky tewas tertembak. Anggota lain yang baru saja bangun dari tidur langsung bersiap di posnya masing-masing. Tentu saja mereka sangat terkejut dengan serangan mendadak ini. Ratusan mujahidin terus menggempur kamp milik pasukan Soviet. Mereka mulai menggunakan mortar untuk menyerang pasukan Soviet. Mujahidin Afghanistan terus berdatangan seakan tidak ada habisnya. Letnan Kokol dan anak buahnya mulai kewalahan. Satu persatu dari mereka tewas di tangan mujahidin. Dengan sisa setengah magazin amunisi, prajurit Uni Soviet yang tersisa menolak untuk menyerah. Tapi tentu saja mereka kalah jumlah dan amunisi. Untungnya, tak selang lama datanglah 2 helikopter yang menolong mereka. Bisa dibilang itu semua sudah terlambat. Seluruh anggota Kompi 9 telah tewas di tangan mujahidin. Hanya tersisa Luti yang berhasil selamat dari ganasnya pertempuran tadi. Setelah diselamatkan, Liuti menangis haru karena kehilangan seluruh rekan perjuangannya. 9 Februari 1989, Uni Soviet secara resmi menarik pasukannya dari Afghanistan. Hanya Liuti yang berhasil pulang dengan selamat. Seluruh anggota Kompi 9 telah tewas dalam pertempuran. Dan film pun selesai. Segitu aja pembahasan dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.